Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok akuntansi A 2021, mata kuliah perilaku organisasi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepribadian dan nilai. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Mika Clara Ristiani dengan NIM 7211421008. Baik, presentasi akan kami mulai. Selamat menyaksikan dan menyimak materi dari kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu kepribadian. Jadi, kepribadian adalah jumlah total cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Atau biasanya, kepribadian itu juga bisa dideskripsikan sebagai sifat yang ditampilkan oleh seseorang. Di samping itu, kepribadian itu juga sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti, kepada orang yang pemalu, biasanya dia itu dikenal sebagai, dia berkepribadian pemalu ya, dan contoh lainnya. Kepribadian juga biasanya dianggap unik nih. Unik biasanya dimaksud bahwa perilaku itu khas pada diri seseorang dan dapat membedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Contohnya, siswa A dikenal lebih ramah daripada siswa B, dan siswa B itu dikenal lebih mudah marah nih dibanding siswa A. Namun, keunikan ini itu biasanya didukung dengan adanya keadaan psikofisik, seperti kondisi fisik, kognitif, dan juga afektif. Contohnya, siswa A ini biasanya lebih ramah karena itu dia sering tersenyum dan sangat aktif. Sedangkan siswa B yang lebih mudah marah, biasanya dia kurang bisa mengontrol emosi dan juga sikap. Jadi, tiap individu itu bisa saja memiliki kepribadian yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya adalah pengukur dan pembeda kepribadian. Pengukur kepribadian seseorang biasanya melalui survei laporan diri, di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor. Permasalahan umum dalam pengukur kepribadian melalui evaluasi diri ini, yang pertama adalah kejujuran, dan yang kedua itu adalah keakurasian. Oke, jadi terdapat penelitian yang menegaskan nih bahwa kesesuaian kepribadian itu memiliki dampak langsung bagi performance kita di tempat kerja. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan yang menerapkan tes kepribadian ini sebelum kandidat masuk dalam perusahaan. Tes kepribadian ini juga dapat menentukan nih, apakah kandidat nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas tim serta perusahaan setelah mulai bekerja. Selain itu, kita juga bisa menyebutkan nih keluh kesah kita selama ini, seperti saya khawatir tentang masa depan, saya takut melakukan kesalahan, dan lain-lain. Namun, kendala dari adanya laporan diri ini atau tes kepribadian ini memungkinkan responden untuk berbohong agar mendapatkan nilai yang baik dengan kepribadian yang baik pula. Saat kandidat perusahaan ini mengetahui bahwa tes ini itu adalah salah satu pertimbangan dalam keputusan rekrutmen, kandidat ini itu akan lebih menaikkan standar diri dan lebih stabil secara emosional dibanding saat tes kepribadian biasa, bukan untuk rekrutmen sebuah perusahaan. Selain itu, responden itu yang sedang dalam suasana hati buruk atau moodnya sedang tidak baik, saat sedang tes biasanya itu memiliki skor yang kurang akurat. Oleh karena itu, kejujuran dan keakurasian menjadi permasalahan umum dalam survei laporan diri. Di perusahaan tertentu itu biasanya juga bakal dilakuin nih, survei pengamat, di mana kandidat itu bukan hanya melaksanakan laporan diri, namun diamati kepribadian dan perilakunya pula. Survei ini itu diteliti lebih akurat dan penentuan kinerjanya dalam pekerjaannya itu lebih baik gitu. Namun lebih baik biasanya keduanya antara survei laporan diri dan juga survei pengamat ini dilakukan secara bersamaan agar dapat diperoleh hasil yang lebih memuaskan. Selanjutnya adalah pembeda kepribadian. Pembeda kepribadian seseorang itu biasanya terdapat dua macam, yaitu satu macam, maaf atas kesalahan pengetikan, yaitu hereditas. Hereditas di sini yaitu faktor yang ditentukan saat konsepsi, seperti fitur wajah, jenis kelamin, temperamen, komposisi otot,
seperti ini meliputi biologis, fisik, dan psikologi inheren itu juga dipengaruhi oleh orang tua. Peneliti itu menjelaskan bahwa kepribadian seseorang itu banyaknya dipengaruhi oleh gen kromosom, entah gen ayah atau ibu. Peneliti ini membuktikan bahwa 50 kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas. Contohnya, anak kembar yang dipisahkan serta tinggal berjauhan didapati mengendarai mobil dengan warna sama, memiliki nama anjing yang sama, dan suka berlibur di tempat yang sama. Namun, kepribadian si kembar yang tinggal di lingkungan berbeda ini biasanya lebih mirip dibandingkan dengan saudara kandung yang tinggal bersama dengan si kembar. Tapi kepribadian ini bisa berubah nggak sih? Seiring berjalannya usia, kepribadian itu juga akan meningkat. Contohnya, siswa SD akan lebih pintar saat dia menginjak SMA. Selanjutnya adalah indikator type Myers-Briggs. Baik, Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, pasti teman-teman udah sering dengar kan apa itu MBTI. Jadi MBTI ini adalah tes kepribadian dengan 100 pertanyaan yang menanyakan kepada responden nih, apa yang mereka rasakan atau lakukan di suatu situasi. Responden itu nantinya bakal diklasifikasikan dengan E atau I, atau biasanya disebut extrovert atau introvert, di mana extrovert itu biasanya cenderung ramah dan pandai bersosialisasi serta percaya diri, sedangkan introvert itu tenang dan pemalu. Selanjutnya perasa atau intuitif, atau biasa disebut sebagai S atau N. Perasa biasanya memilih rutin dan urutan, sedangkan intuitif bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat gambaran besar. Selanjutnya memikirkan dan merasakan atau biasa disebut T atau F. Biasanya memikirkan ini menggunakan penalaran dan logika, sedangkan merasakan itu cenderung menggunakan emosi pribadi. Pakai hati, biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir itu menilai versus menerima, atau biasanya disebut sebagai J atau P. Menilai biasanya menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur, sedangkan menerima lebih fleksibel dan spontan. Klasifikasi ini menjelaskan 16 tipe kepribadian dengan mengidentifikasi satu dari 4 bagiannya. Saya punya contoh, yaitu ada pribadi yang memiliki MBTI ENTJ. ENTJ itu berarti extrovert untuk E, N untuk intuitif, T untuk thinking atau memikirkan, dan J untuk menilai. Jadi pribadi yang memiliki MBTI ENTJ ini biasanya pribadi yang strategis, logis, efisien, suka bergaul, ambisius, dan juga mandiri. Efektif dalam mengorganisir dan membuat rencana jangka panjang. Dengan E, dia adalah pribadi yang suka bergaul atau ekstrovert tadi. Selanjutnya, N atau intuitif, dia adalah pribadi yang efisien. Selanjutnya, untuk membuat rencana jangka panjang. T itu untuk memikirkan, jadi ia sangat strategis dan logis. Sedangkan J untuk menilai, dia cocok untuk mengorganisir orang dan membuat rencana jangka panjang dengan sangat mudah. MBTI ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Apple Computer, Citigroup, bahkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat juga menggunakan MBTI sebagai salah satu syarat dalam rekrutmen Angkatan Bersenjata di sana, dan juga masih banyak lagi nih. Baik, itu saja sekilas informasi mengenai pengertian kepribadian, pengukur dan pembeda kepribadian, serta salah satu tes kepribadian yaitu tes MBTI. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifda Amelia. Saya persilakan. Terima kasih. Nama saya Rifda Amelia Salsabil, NIM 7211421011. Model kepribadian 5 besar, yaitu
Sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama ada ekstraversi, yaitu menampilkan level kenyamanan kita dalam hubungan, di mana kepribadian yang menjelaskan seseorang yang mampu bersosialisasi, ekspresif, dan percaya diri. Yang kedua ada keramahan, merujuk pada kecenderungan individu untuk memahami orang lain, di mana kepribadian yang menjelaskan seseorang yang baik, kooperatif, dan mempercayai. Yang ketiga ada kehati-hatian, sebuah ukuran reliabilitas, di mana seseorang yang bertanggung jawab dapat diandalkan, persisten, dan teratur. Yang keempat, ada stabilitas emosional, menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres, di mana kepribadian yang mengarakterisasi seseorang tenang, percaya diri, dan aman. Dan yang terakhir, keterbukaan pada pengalaman, mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi, di mana kepribadian yang mengarakterisasikan seseorang dari sisi imajinasi, sensitivitas, dan rasa ingin tahu. Dark Triad, yaitu sebutan untuk kumpulan 3 sifat kepribadian yang cenderung negatif karena dianggap dapat berbahaya untuk orang lain. Yang pertama ada Machiavellianisme, yaitu kepribadian yang menggambarkan individu manipulatif yang menipu dan menipu orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada narsisme, kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan. Dan yang ketiga ada psikopat, kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kerangka kerja pendekatan penghindaran mengorganisasikan sifat-sifat dan bisa membantu menjelaskan bagaimana mereka memprediksi perilaku kerja. Misal bahwa motivasi, pendekatan, dan penghindaran dapat membantu menjelaskan bagaimana evaluasi diri inti mempengaruhi kepuasan kerja. Kerangka kerja itu juga mencakup beragam motif kita saat bertindak, misal tekanan kompetitif cenderung memunculkan baik motivasi pendekatan maupun motivasi penghindaran. Ketika kerangka kerja pendekatan penghindaran telah memberikan beberapa pandangan penting tentang perilaku organisasi. Dengan perilaku organisasi. 1. Evaluasi inti diri. Bagi orang yang memiliki evaluasi inti diri positif, menyukai dirinya dan memandang dirinya efektif, mampu dan dalam kendali atas lingkungannya. Mereka dengan evaluasi diri negatif cenderung tidak menyukai dirinya, mempertanyakan kemampuannya, dan memandang dirinya tidak berdaya atas lingkungan. Orang-orang dengan evaluasi inti diri positif berkinerja lebih baik dibandingkan yang lainnya, karena mereka menetapkan sasaran yang lebih ambisius, lebih berkompeten dengan sasarannya, dan bertahan lebih lama dalam mencoba mencapainya. Pengawasan diri atau self-monitoring menjelaskan kemampuan seseorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan adaptabilitas yang cukup dalam menyesuaikan perilakunya dengan petunjuk-petunjuk eksternal dan dapat berperilaku berbeda alam dalam situasi yang beragam. Bukti menunjukkan bahwa pengawasan diri yang tinggi sangat mempengaruhi perilaku orang lain dan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dibanding pengawasan diri rendah. Kepribadian proaktif. Mereka dengan kepribadian proaktif mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti. Perkenalkan, nama saya Nisa Adlina dengan NIM 72114212243. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang kepribadian dan situasi. Teori kekuatan situasi mengusulkan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Dengan kekuatan situasi, maksudnya adalah tingkat di mana norma-norma, petunjuk, atau standar mendikte perilaku yang pantas. Situasi yang kuat menekan kita untuk menampilkan perilaku yang benar, dengan jelas menunjukkan perilaku apa itu, dan melarang perilaku yang salah.
Sebaliknya, dalam situasi yang lemah, apapun dapat terjadi, sehingga kita lebih bebas untuk mengungkapkan kepribadian kita dalam perilaku. Selanjutnya, terdapat 4 elemen kekuatan situasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu kejelasan. Kejelasan atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dengan jelas. Maksudnya apa? Maksudnya pekerjaan yang jelas menghasilkan situasi yang kuat karena kita dapat segera menentukan apa yang akan kita lakukan. Di sini saya memberikan 2 contoh, yaitu ada antara tukang bersih-bersih dan pengurus. Tukang bersih-bersih, tugasnya sangatlah jelas jika dia bertugas untuk membersih-bersih. Sedangkan untuk pengurus anak contohnya, pekerjaannya itu antara memberi makan anak atau memantau anak dalam bermain. Di sini dapat dilihat bahwa tukang bersih-bersih pekerjaannya lebih jelas dibandingkan dengan pengurus anak. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk tentang kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Maksudnya pekerjaan dengan konsistensi tinggi mewakili situasi yang kuat. Yang ketiga ada batasan. Batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Maksudnya, pekerjaan dengan batasan-batasan mewakili situasi yang kuat. Yang terakhir ada konsekuensi. Konsekuensi atau tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Dan ini pekerjaan dengan konsekuensi penting mewakili situasi yang kuat. Dari yang sudah saya paparkan, dapat dijelaskan bahwa seorang manajer perlu mengenali peran kekuatan situasi di tempat kerja dan menemukan keseimbangan yang pantas. Seorang manajer harus bisa menentukan keseimbangan, harus bisa menempatkan situasi yang seimbang, yaitu dengan situasi yang kuat maupun dengan situasi yang lemah. Untuk situasi yang kuat, contohnya seperti aturan dalam bekerja. Dengan aturan tempat kerja, maka pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan oleh manajer. Dan dengan situasi yang lemah, pekerja lebih mungkin berperilaku proaktif sesuai dengan nilai-nilai mereka. Selanjutnya ada nilai. Nilai mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Selanjutnya ada pentingnya nilai. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Yang terakhir ada nilai-nilai pada generasi. Tinjauan terkini menyatakan bahwa terjadi generalisasi yang dilebih-lebihkan atau tidak benar. Studi yang telah menemukan perbedaan lintas generasi seringkali tidak mendukung konsepsi populer tentang bagaimana generasi itu berbeda. Klasifikasi generasional bisa membantu kita memahami generasi kita sendiri dan generasi lainnya dengan lebih baik, tetapi kita juga harus mengapresiasi batasan-batasannya. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya, Ayesah Reisla. Perkenalkan, nama saya Yesara Hanifa dengan NIM 72114211120. Kaitan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Kepuasan tertinggi dan perputaran terendah ketika kepribadian dan pekerjaan cocok. Seorang yang realistis dalam pekerjaan yang realistis berada dalam situasi yang lebih kongruen dibandingkan orang yang realistis dalam pekerjaan investigatif. Seorang yang realistis dalam pekerjaan sosial berada dalam situasi yang paling tidak kongruen. Nah, poin penting dari model ini adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yang kongruen dengan kepribadiannya, mereka seharusnya lebih puas dan berkurangnya risiko untuk mengundurkan diri dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan yang kongruen. Selanjutnya ada kecocokan orang organisasi. Nah, jika sebuah organisasi itu dia itu menghadapi lingkungan yang berubah dan dinamis dan mereka itu membutuhkan pekerja untuk siap mengubah tugas-tugas dan berpindah antar tim dengan mudah, maka yang lebih penting adalah melihat kecocokan kepribadian pekerja dengan budaya keseluruhan organisasi dibandingkan dengan karakteristik setiap pekerjaan. Kecocokan orang organisasi pada dasarnya itu berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Riset pada kecocokan orang organisasi juga melihat apakah nilai-nilai cocok dengan budaya organisasi. Kecocokan ini memprediksi kepuasan kerja, komitmen pada organisasi, dan perputaran yang rendah.
Halo, saya Devika Artianika Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh teman saya. Salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir 70-an oleh Gerd Hofstede. Hofstede menyurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dan budaya nasional. Yang pertama ada jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Peringkat yang tinggi dalam jarak kekuasaan berarti bahwa ketidaksamaan yang besar atas kekuasaan dan kekayaan ada dan ditoleransi dalam budaya, sebagaimana dalam sebuah sistem kelas atau kasta yang menahan mobilitas ke atas. Peringkat jarak kekuasaan yang rendah mengkarakteristikkan masyarakat yang menekankan kesamaan dan peluang. Lalu yang kedua ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak-hak individu di atas segalanya. Sedangkan kolektivisme menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Selanjutnya ada maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas menurut Hofstede sendiri merupakan tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Hal ini berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Peringkat maskulinitas yang tinggi mengindikasikan budaya telah memisahkan peran bagi pria dan wanita dengan pria yang lebih mendominasi masyarakat. Sedangkan peringkat feminitas yang tinggi berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dalam segala hal. Selanjutnya ada penghindaran ketidakpastian. Nah, tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Nah, dalam budaya skor penghindaran ketidakpastian yang tinggi, orang-orang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi mengenai ketidakpastian dan ambiguitas dan penggunaan hukum dan kontrol untuk mengurangi ketidakpastian. Sedangkan orang-orang dalam budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang lebih rendah menerima ambiguitas, kurang berorientasi pada peraturan, mengambil lebih banyak risiko, serta mereka lebih siap menerima perubahan. Dan yang terakhir ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Tambahan terbaru pada tipologi Hofstede mengukur kesetiaan masyarakat pada nilai-nilai tradisional. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan di saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Selanjutnya ada implikasi untuk manajer. Nah, implikasi untuk manajer ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berorganisasi ataupun dalam berbisnis, berwirausaha. Yang pertama ada apresiasi, evaluasi dengan positif, dan alokasikan imbalan pada pekerja yang cocok. Ini akan membuat pekerja merasa lebih puas dengan hasil kerjanya dan mereka akan merasa cocok dengan pekerjaannya sehingga mereka akan lebih bersemangat lagi dalam bekerja. Lalu yang kedua ada mengkaji para pelamar pekerjaan atas sifat kehati-hatian dan sifat 5 besar lainnya. Hal ini bergantung pada kriteria yang organisasi kita anggap paling penting dan apakah dia cocok menjadi karyawan di perusahaan kita. Sifat-sifat lainnya itu seperti evaluasi inti diri atau narsisme bisa jadi relevan dalam situasi-situasi tertentu. Lalu yang ketiga, ada evaluasi pekerjaan pekerja, kelompok kerjanya, dan organisasi kita. Hal ini dilakukan untuk menentukan kecocokan pribadi yang optimal, sehingga hasil pekerjaan kita akan lebih optimal. Lalu yang terakhir, meskipun MBTI telah dikritik secara luas, ia memiliki tempat dalam organisasi.
Kita dapat mempertimbangkan hasilnya untuk pelatihan dan pengembangan. Hasilnya juga dapat membantu pekerja lebih baik memahami dirinya, membantu anggota tim lebih baik memahami satu sama lain, membuka komunikasi dalam bekerja, dan mungkin akan mengurangi konflik dalam pekerjaan.